Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Gas. Bab 2336. Tang Zichen menggendong Dinglan di tangannya, dan Tang Zichen yakin bahwa Dinglan akan tetap menjadi wanitanya, tetapi dia perlu waktu untuk tenang. Ding Changdun tiba di kediaman putranya, Ding Kep. "Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah pria bodoh seperti Don Zichen itu setuju?" "Ayah, bicaralah. Jika dia setuju dan berjanji akan memberiku pelet janin kelas 2 di masa depan, maka lupakan saja kejadian ini. Kita semua masih keluarga dan saudara perempuanku masih istrinya." "Pah," Ding Changdun menamparkan. "Ayah, mengapa kamu memukulku? Ding Het, kamu tidak baik, kamu penyebab semua ini." "Ayah, apa yang telah saya sakiti?" Tang Zichen tidak menyetujui apa yang kamu usulkan, dan Tang Zichen menjelaskan bahwa dia membatalkan pernikahan itu. "Apa? Dia berani? Apa yang dia berani? Alam abadi ingin menikah dengannya," berbaris ke gerbang peziarah. "Sebaliknya, aku dipaksa olehmu untuk membuat kesalahan besar." "Ayah, apakah kamu lupa bahwa Tang Zichen bahkan tidak menganggap kita sebagai keluarga di dalam hatinya? Jadi apa? Setidaknya dia memberi kemuliaan dan aura keluarga kita, dan meningkatkan prestise dan kekuasaan keluarga kita. Aku juga sangat bodoh, masih memikirkan bagaimana dia akan memperlakukanku seperti ayahnya sendiri, tetapi mengabaikan apa yang selalu dia bawa, saya, hahaha, hahaha." "Ayah, kamu gila. Kamu bajingan." Di masa depan, ketika Tang Zichen meninggalkan keluarga Ding, lihat seberapa jauh keluarga Ding kita akan mundur. Kamu sekarang berada di dunia abadi agung, teman-teman yang dulu menghormatimu dan bergaul denganmu, yang abadi yang dulu menyanjungmu, tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai manusia. Kamu akan lihat apakah kamu tidak percaya padaku." Tubuh Ding Het bergetar. Dia juga lupa bahwa ketenaran Tang Zichen telah memberinya hal-hal tak berwujud itu. "Ayah, kalau begitu pergi," bujuk Tang Zichen. "Paling buruk, aku tidak menginginkan pil janin lagi," kata Ding Kep. Tang Zichen berkata bahwa jika dia menembakmu sampai mati, dia bersedia untuk tetap tinggal. Jika tidak ada kesepakatan. Rumput gantungan bodoh itu, Tang Zichen itu, benar-benar mengatakan itu. "Dan kamu memanggilnya nama?" "Ayah, begitulah biasanya aku memanggilnya di belakang punggungnya juga. Aku sudah terbiasa." "Ding Kep, jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja, kamu akan menyesalinya." Setelah mengatakan itu, Ding Chang Chao pergi. Ding Chang Dao tidak mencoba membujuk Tang Zichen lagi, karena Tang Zichen sangat bertekad, dia tidak bisa membiarkan Ding Kep mati. Tang Zichen memeluk Dinglan untuk waktu yang lama. "Bodoh, jangan menangis, bahkan jika aku meninggalkan klan Ding dan bukan lagi suamimu, aku masih laki-lakimu, laki-laki selamanya. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja." "Oh!" Dinglan menangis tanpa henti. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari luar. "Tang Xiaoyou!" Alis Tang Zichen berkerut mendengar suara itu terdengar sangat kuat. Tang Zichen segera berlari keluar dan melihat, tapi itu adalah Leng Tianling. Selain Leng Tianling, ada juga Li Jiudao, Leng Cui, dan puluhan anggota keluarga Leng lainnya. "Dewa Perang Tianling, apa yang kamu lakukan di sini?" Tang Zichen bertanya dengan kaget. Di kejauhan, Gudang Dingchang juga mendengar teriakan itu, dan Gudang Dingchang terbang ke langit dengan panik untuk menyambut Leng Tianling. Chang Fault memberi penghormatan kepada Dewa Perang Tianling. Dingchang Fault membungkuk sopan. Leng Tianling tersenyum. "Dingchang Fault, tidak perlu sopan, aku di sini hari ini, tidak ada hubungannya denganmu. Aku menjemput Tang Zichen untuk menjadi tamu di rumahku." Ding Chang Fault merasa malu.
Leng Tianling tersenyum pada Tang Zichen dan berkata, Tang, kamu siap meninggalkan keluarga Ding dan menarik pernikahanmu dari keluarga Ding. Ini. Tang Zichen memandang Li Jiudao, bagaimana masalah ini diketahui begitu cepat. Li Jiudao tersenyum, kakak jangan marah, aku juga takut Ding Changdao akan berdampak buruk untukmu, jadi aku membiarkan ayah mertuaku datang. Ayo pergi dari sini, dari sekarang, kamu bebas. Di sisi lain, Ding Changding sangat tertekan, bahkan Leng Tianling secara pribadi datang untuk menjemputnya, dia sangat tidak menghargai, saya benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki air di kepalanya, tetapi sudah terlambat untuk menyesal, dia. Kecuali, dia setuju membiarkan Tang Zichen menembak Ding Kep sampai mati. Ini. Tang Zichen terkejut di tempat dan melihat kembali ke rumah, tetapi Ding Lan tidak muncul. Meskipun Tang Zichen telah memutuskan untuk mundur dari pernikahan, dia masih sangat enggan di dalam. Leng Tianling tertawa, Tang Zichen, saya sangat senang mengetahui bahwa Anda membatalkan pernikahan Anda sehingga saya tidak bisa tidur siang dan malam. Kata-kata senior terlalu keras. Itu tidak berat, itu benar, dan saya siap melakukan persiapan kapan saja. Persiapan apa? Persiapan untuk pernikahan besar. Apa maksudmu? Tang Zichen, apa pendapatmu tentang cucu perempuanku, Lone Moon? Dia juga salah satu dari 10 wanita cantik jenius di alam abadi, dan dia adalah kecantikan jenius peringkat 5 teratas, bukan sesuatu yang Ding Lan, peringkat 1 terbawah, bisa bandingkan dengan. Selama kamu mau, kamu bisa menikah secara besar-besaran kapan saja. Tang Zichen terkejut. Tang Zichen siap menikahi Ming Yue, yang tahu bahwa Leng Tianling memikirkannya. Tentu saja, semuanya terserah kamu, jika kamu tidak menyukai Lone Moon, tidak apa-apa bagi kita untuk berteman. Terima kasih, senior. Sama-sama, jadi sekarang pergilah ke rumahku, aku sudah menyiapkan rumah besar yang indah untukmu, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Terima kasih. Pada saat ini, Ding Changding tampak terstimulasi, dan sibuk berkata, Zichen, saya setuju dengan usulan Anda sebelumnya. Usul apa? Kamu bilang kamu akan tinggal selama kamu diizinkan untuk membunuh Din Head, dan aku setuju. Seseorang pergi dan ambil Din Head. Ya, tidak lama kemudian Din Head ditangkap. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ding Changdong sibuk berkata, Zichen, Ding Kep ada di sini, kamu bisa menembaknya sebanyak yang kamu mau, aku tidak ingin anak haram ini lagi, tapi kamu harus tetap tinggal. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak mau, semuanya sudah pada titik ini, tidak ada gunanya, benar-benar bunuh Ding Kep, kita semua memiliki simpul di hati kita, mengapa repot? Selamat tinggal ayah mertua menantu, aku akan memanggilmu ayah mertua untuk yang terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membungkuk dalam-dalam. Tang Zichen memandangi rumah Ding Lan dan berteriak, Ding Lan, dimanapun aku berada, kamu harus ingat bahwa kamu akan selalu menjadi wanitaku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang bersama Leng Tianling. Tang Zichen tiba di keluarga Leng, yang memperlakukan Tang Zichen dengan sangat hangat. Selain itu, Leng Tianling memanggil Leng Lone Moon untuk minum bersama Tang Zichen. Lone Moon, kenapa kamu masih kedinginan? Tuangkan anggur untuk Zichen. Leng Tianling memelototi Leng Lone Moon yang bingung di meja anggur. Leng Lone Moon sibuk bangun dan menuangkan anggur untuk Tang Zichen. Leng Lone Moon juga mengatakan bahwa jika Tang Zichen bersedia menikahinya, dia juga bersedia menikah. Terima kasih, sama-sama. Tang Zichen sedang sibuk. Kamu minum. Leng Guolue tersipu malu dan berkata, bagus. Leng Cui tersenyum, kakak Zichen, kamu dan suamiku Jiu Dao adalah saudara, jadi aku akan memanggilmu saudara juga. Kakak ipar sopan.
Ayo, kakak ipar bersulang untukmu, kuharap kamu bisa segera menjadi anggota keluarga Leng kami. Keluarga Leng kami tidak akan pernah memperlakukanmu seperti keluarga Ding. Haha, bersorak. Tang Zichen dengan canggung meminum semuanya, begitu antusias terhadapnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana menolak, tetapi dia telah berjanji untuk menikahi Ming Yue. Setelah perjamuan, Leng Tianling berkata kepada Tang Zichen, teman kecil Tang, kamar atas telah disiapkan untukmu, aku akan membawamu ke sana. Tidak, aku punya tempat tinggal. Di mana kamu bisa tinggal di malam seperti ini? Apa salahnya tinggal di rumah Leng saya? Tidak apa-apa. Tang Zichen tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Orang-orang sangat sopan, jika mereka masih tidak masuk akal itu akan membuat mereka kesal. Lagi pula, dengan kekuatan Leng Tianling, dia sudah cukup tulus untuk mengambil inisiatif untuk berteman dengan Tang Zichen. Lone Moon, bawa Tang Zichen ke kompleks VIP. Ya, kakek. Tang Zichen menghela nafas, dia tahu bahwa Leng Tianling pasti akan mengirim Leng Lone Moon untuk membawanya ke sana, dengan sengaja membiarkan Leng Lone Moon memiliki lebih banyak kontak dengan Tang Zichen. Pola yang ditetapkan itu semua pola yang ditetapkan. Tang Zichen, ikut aku, kata Leng Lone Moon dengan hormat. Bagus. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengikuti Leng Lone Moon. Sepanjang jalan, hanya ada mereka berdua. Tang Zichen mengikuti di belakang, dan keduanya tidak berbicara. Kepribadian Leng Lone Moon tidak ramah. Tang Zichen bertanya, di mana itu? Ini akan segera datang. Sejujurnya, Leng Lone Moon adalah yang terbaik, tidak peduli penampilan, sosok, atau bakatnya, dan di bawah sinar bulan, sosok anggun Leng Lone Moon terpancar di tanah, yang memiliki rasa berbeda, dan ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya, yang membuat orang berfantasi. Saat ini, di ruang kerja Leng Tianling. Ayah, apakah ini benar-benar perlu? Apakah kamu menentangnya? Apakah saya, sebagai seorang kakek, akan kurang memedulikan cucu perempuan saya daripada Anda, sebagai seorang ayah? Leng Tianling berkata dengan anggun. Salah satu dari dua orang yang berbicara adalah Leng Tianling, dan yang lainnya adalah ayah Leng Yue, Leng Feng. Tapi ayah, dengan keunggulan Lone Moon, aku tidak percaya dia masih tidak bisa menarik Tang Zichen, dan garis keturunan keluarga kita berkali-kali lebih kuat daripada keluarga Ding. Leng Feng, kamu tidak terlalu memahami Tang Zichen. Tang Zichen sama sekali bukan tipe orang yang rakus akan pengaruh. Jika tidak, mengapa dia menolak Monta sejak awal dan malah memilih Ding Changding? Monta adalah laki-laki saya. Pada awalnya Monta sangat ingin Don Zichen bersamanya, tetapi sayangnya itu tidak berhasil. Benar juga bahwa Tang Zichen telah berjuang untuk hidupnya, dan sekarang terlalu banyak orang yang ingin untuk mendapatkannya. Tanpa menggunakan sedikit metode, saya takut menjadi orang lain. Tapi bagaimana jika Tang Zichen tidak menyukai metode ini? Hahaha, aku tidak menyakitinya. Sebaliknya, anggur obat yang kuberikan padanya masih memiliki efek membantunya berkultivasi. Hanya saja obatnya terlalu kuat dan perlu sedikit ventilasi. Leng Feng menghela nafas. Leng Tianling berkata, pertama-tama, dia seharusnya memilih Monta dan menjadi kekuatan departemen Leng kita. Saya harap begitu. Namun, Tang Zichen dan Leng Lone Moon tidak tahu apa-apa. Tang Zichen berjalan di belakang Leng Lone Moon, hanya untuk menemukan bahwa Leng Lone Moon menjadi semakin menarik, dan bahkan Tang Zichen memiliki keinginan untuk menerkamnya. Tang Zichen menamparkan dirinya sendiri, diam-diam berkata, bagaimana saya bisa melahirkan pikiran seperti itu? Saya terlalu kotor. Tapi, Leng Lone Moon sangat seksi, seperti dia melepas bajunya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Pada saat itu, Leng Lone Moon berkata, Tang Zichen telah tiba. Oh bagus. Tang Zichen berjalan ke halaman depan yang besar dan mewah.
Halaman yang begitu luas, dan aku satu-satunya yang tinggal di sana. Ya, ini kompleks VIP untuk tamu, dan ini kompleks terbaik. Kakekmu sangat perhatian. Leng Lonemun mengangguk sambil merasa sedikit pusing. Leng Lonemun, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Baiklah, karena kamu sudah di sini, aku akan pergi dulu. Leng Lonemun merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya dan ingin segera pergi. Lonemun. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya memeluknya dengan erat. Pelukan ini terasa seperti nyala api seketika. Saat ini, Tang Zichen merasa sangat panas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa demikian? Tang Zichen sedang tidak ingin memikirkan hal itu saat ini, panik dan menekan Leng Lonemun ke dinding, putus asa untuk menciumnya. Tang Zichen, apa yang kamu lakukan? Jangan. Jangan, Leng Guolue juga tampak sangat palsu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jika tidak dengan kekuatan keabadian emasnya, apalagi yang bisa dilakukan Tang Zichen, seorang Taishan, lakukan untuk menjatuhkannya itu benar-benar setengah hati. Setelah itu, Tang Zichen benar-benar kehilangan kendali, dan tentu saja, Leng Yue juga. Setelah selesai, mereka berdua pingsan, dan beberapa pelayan sibuk masuk dan memindahkan mereka ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, Tang Zichen membuka matanya. Tang Zichen melihat ada seorang wanita telanjang berbaring di pelukannya. Tang Zichen terkejut, dan ketika dia melihat itu adalah Leng Lonemun. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, Leng Lonemun juga terbangun. Leng Lonemun menjerit ratusan desibel. Jangan berteriak. Tang Zichen, apa yang kamu lakukan padaku? Apa maksudmu apa yang aku lakukan padamu? Seharusnya apa yang kamu lakukan padaku? Kemarin. Pada saat itu, otak Leng Lonemun sakit, dan adegan tiba-tiba tentang kejadian tadi malam dan hal-hal gila yang dilakukan Tang Zichen di halaman, membuatnya tersipu dan tidak bisa dipercaya. Dan ada juga rasa sakit di suatu tempat dalam tubuhnya. Don Zichen juga memiliki kilas balik yang mengalir di kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Zichen bodoh, tadi malam dia memberi Leng Lonemun. Tang Zichen, apa yang kamu lakukan padaku? Tang Zichen mendengus, seharusnya kakekmu yang telah melakukan sesuatu pada kami. Tidak mungkin, kakekku paling mencintaiku, dia tidak mungkin membiusku. Apa yang membius agar aku menikah denganmu? Tidak, teriak Leng Lonemun. Tang Zichen menghela nafas, saya tidak pernah mengira itu dirancang. Tang Zichen memeriksa tubuhnya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melangkah ke tahap akhir Taishan. Hei, apa yang terjadi? Aku sudah menjadi Taishan tahap akhir. Tang Zichen terkejut, dia baru menjadi pertengahan Taishan beberapa hari yang lalu. Leng Guolue, di sisi lain, belum dan masih dalam tahap pra-Golden Immortal. Mencapai Golden Immortal tidak mudah untuk melanjutkan, karena di atas Golden Immortal, seseorang harus disetujui oleh Kaisar Abadi untuk menerobos. Meskipun mereka yang bisa memasuki ruang kedalaman dapat menghindari berkultivasi di ruang kedalaman, efektivitasnya terlalu rendah dan ruang kedalaman tidak selalu ada, sehingga menimbulkan kesulitan. Tang Zichen memeriksa tubuhnya dan segera mengerti mengapa dia tiba-tiba bangkit. Itu adalah anggur yang dia minum tadi malam, dan anggur itu, meskipun ada obat afrodisiak, juga mengandung pelet janin, dan itu bahkan sedikit lebih kuat dari pelet janin. Leng Tianling juga sangat membumi, dan saat mendesain Tang Zichen, dia tidak lupa menambahkan sedikit manfaat, yang membuat Tang Zichen tidak tahu harus membenci atau memaafkan. Tang Zichen mendesis frustrasi. Leng Guolue mendengus, jangan berteriak, orang yang paling menderita adalah aku, kakekku pasti memberimu dan aku anggur ramuan cinta surgawi, dan anggur itu juga menambahkan Hong Mengki akar dari taichu pohon, dan sebagainya.
Tepat pada saat ini, seorang pelayan di luar berteriak, "Nona Lonemun, Tuan Kekaisaran memintamu untuk membawa senior Tang ke sana." Tang Zichen bersenandung, "Tepat, aku juga ingin pergi dan bertanya apa maksudnya dan mengapa dia membiusku." Tang Zichen dan Leng Lonemun tiba di kediaman Leng Tianling. "Kalian ada di sini." Leng Tianling tersenyum, tampak puas. Dia telah mendengar dari bawahannya bahwa Tang Zichen dan Leng Lonemun telah melakukan segalanya tadi malam. Tang Zichen sibuk berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Apa? Kamu tidak suka cara ini?" "Tidak suka. Aku hanya mencoba memberimu tonik, tetapi kamu akhirnya terlalu lemah untuk dicerna pada waktunya. Itulah sebabnya kamu perlu melampiaskannya, dan aku memiliki niat baik. Namun, saat ini, melihatmu melangkah ke tahap akhir Taishan akhirnya tidak sia-sia." Leng Tianling sebenarnya menolak untuk mengakuinya. Tang Zichen berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Bagaimanapun juga aku tidak dapat mengambil tanggung jawab ini. Apakah cucu perempuanku sangat tidak disukai olehmu? Ini semua nasi mentah." Tang Zichen harus berbohong dan berkata, "Sejujurnya, saya telah mendaftar untuk kontes pemilihan menantu Raja Naga, jadi..." "Apa? Kamu sudah mendaftar?" "Ya, toh aku cocok dengan kriterianya. Di bawah 1000 tahun, tim serigala, bukankah aku hanya cocok dengan tagihannya?" Leng Tianling sedang tidak ingin menggoda. "Jadi, aku benar-benar minta maaf, Senior Tianling, kamu seharusnya tidak mengambil tindakan sendiri." Leng Tianling berkata, "Juga, masalah ini memang saya lakukan sendiri. Anda tidak ingin bertanggung jawab, saya tidak akan memaksa Anda." "Terima kasih, Senior, tidak apa-apa, aku pergi dulu." "Ayo pergi." Tang Zichen benar-benar pergi. Tang Zichen berpikir bahwa Leng Tianling tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia berbohong kepada Leng Tianling bahwa tidak ada gunanya sama sekali untuk mendaftar kompetisi memilih menantu klan naga, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap untuk bekerja. Setelah Tang Zichen pergi, Leng Guiwei berkata, "Kakek, kamu salah perhitungan dan menyakitiku." Leng Tianling tersenyum, "Leng Guiwei, kamu tidak perlu khawatir. Tang Zichen akan tetap menikahimu, karena, bahkan jika dia mendaftar untuk kompetisi memilih menantu Raja Klan Naga, dia tidak akan bisa menjadi menantu Raja Klan Naga." "Mengapa?" "Putra ke-9 Kaisar Abadi, Nian King juga telah mendaftar, Raja Klan Naga, dia pasti akan memilih Nian King." "Baiklah, turunlah." Tentang kejadian tadi malam, kecuali 2 pelayan, hanya ayahmu dan aku yang mengetahuinya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jangan keluar dan mengatakan apapun. Kalau Tang Zichen benar-benar tidak tahu, menikahimu itu tidak akan merusak reputasimu." Leng Guiwei menoleh dan lari sambil menangis. Setelah Tang Zichen meninggalkan keluarga Leng, dia pergi ke rumah Mincheng. Tang Zichen hanya bisa bergabung dengannya sekarang. "Zichen, ku dengar kamu dibawa pergi oleh keluarga Leng setelah kamu menarik pernikahanmu kemarin. Apakah kamu baik-baik saja?" Mincheng khawatir. "Aku baik-baik saja, tapi aku depresi." "Apa yang salah?" "Sudahlah, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Itu sebabnya aku datang untuk berbicara denganmu." Lanjutkan. "Leng Tianling telah mencoba membuatku menikahi cucunya Leng Guolwei. Kemarin aku benar-benar berpikir dia memperlakukanku dengan sangat baik, tapi aku tidak berpikir dia telah memasukkan obat ke dalam anggur yang dia berikan untukku minum. Jadi, kamu tidak akan memberikan Leng Yue?" Tang Zichen mengangguk. Mincheng sibuk berkata, "Bagaimana dengan kakakku? Dia masih menunggu untuk menikah denganmu." "Aku tidak tahu, tapi aku hanya berbohong kepada Leng Tianling. Aku mengatakan bahwa aku mendaftar untuk kompetisi memilih menantu Raja Naga sebelumnya. Jadi maafkan aku karena tidak bisa menikah dengan Leng Lonemun." Anehnya, Leng Tianling tidak mempersulit saya dan membiarkan saya pergi.
Sekarang saya khawatir jika Leng Tianling mengetahui nanti bahwa saya memalsukan pendaftaran saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap saya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah aku berjanji untuk menikah dengan Ming Yue sebelum aku sudah memberi Leng Lonemun itu. Akankah Leng Tianling membiarkannya begitu saja? Ming Cheng merasa tertekan. Tang Zichen, apakah kamu tahu bahwa aku telah melaporkan kepada kakekku tentang kamu dan Ming Yue, dan aku juga memberitahu kakekku bahwa kamu akan menikahi saudara perempuanku setelah kamu mundur dari keluarga Ding. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu dan Leng Yue, kamu. Apa? Kamu memberitahu kakekmu? Tang Zichen terkejut. Ya, kakekku membawamu ke sini untuk melamar. Mungkin, ketika kamu baru saja tiba, seorang pelayan sudah pergi untuk melapor kepada kakekku. Ini, Tang Di, kamu benar-benar membuatku sangat kesakitan. Ini Leng Tianling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Zichen mengatupkan giginya, karena itu masalahnya, aku harus menikah dengan Ming Yue. Ayo pergi, aku akan melamar kakekmu sekarang. Apa kamu yakin? Benar. Tapi bagaimana dengan pihak Leng Tianling? Keren, toh kamu mendesainnya sendiri. Kalau begitu ayo pergi. Tang Zichen segera pergi menemui kakek Ming Cheng. Kakek Ming Cheng sudah mendengar laporan pelayannya bahwa Tang Zichen ada di sini, jadi dia sudah menduga bahwa Tang Zichen ada di sini untuk melamar. Halo, Senior Ming, saya datang untuk melamar Anda secara resmi. Saya ingin menikah dengan Ming Yue. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Kakek Ming Cheng tertawa, bersedia, 10.000 bersedia, hahaha. Kakek Ming Cheng tertawa tanpa henti. Saat ini, Ming Cheng berkata, sebelum melamar, saya pikir perlu untuk menjelaskan situasinya. Kakek Tang Zichen dirancang oleh Leng Tianling kemarin. Ming Cheng memberitahu kakeknya tentang masalah tersebut. Apa? Wajah kakek Ming Cheng berubah. Kakek, dalam situasi ini, bisakah kita tetap menikahkan Ming Yue dengan Tang Zichen? Tanya Ming Cheng. Kakek Ming Cheng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sudah jelas bahwa Leng Tianling menginginkan Tang Zichen. Jika kita menikahkan Ming Yue dengan Tang Zichen, apakah Tang Zichen menginginkannya atau tidak? Aku khawatir kita akan menyinggung keluarga Leng. Tang Zichen sibuk berkata, tidak terlalu banyak. Kekuatan keluarga Leng tidak sebanding dengan keluarga Ming kita, jadi Tang Zichen, maafkan aku karena tidak bisa menikahkan Ming Yue denganmu. Tapi, Ming Yue dan aku sudah membuat perjanjian pribadi seumur hidup. Jadi apa itu lebih baik daripada melawan keluarga Leng? Tang Zichen, bajingan, cucuku Ming Yue telah dihancurkan olehmu untuk apa-apa, dan aku, bagaimanapun, tidak berdaya. Kakek Ming Cheng menghancurkan teko di amarah. Tang Zichen hilang, dan karena ini, tidak bisa menikah dengan Ming Yue. Tang Zichen pergi dengan kecewa. Ming Cheng mengejarnya. Tang Zichen, kemana kamu pergi? Aku tidak tahu. Tang Zichen, maaf, tapi keluarga Leng terlalu kuat dan kakekku tidak mau mengambil risiko. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf, aku minta maaf. Tentang kamu dan Ming Yue, lupakan saja, kamu suka sama suka, tidak ada yang benar atau salah. Tang Zichen berkata, pantas saja Leng Tianling tidak cemas sama sekali. Ternyata, dia berharap tidak banyak orang yang berani menikahkan putri atau cucunya kepadaku. Ya, hanya ada lusinan kekuatan yang dapat bersaing dengan Leng Tianling, tetapi lusinan itu mungkin tidak memiliki wanita yang cocok denganmu, dan orang-orang mungkin juga tidak tertarik padamu. Jadi, Leng Tianling tidak khawatir seseorang akan merebutmu. Jadi aku menipunya untuk mendaftar kontes pemilihan menantu klan naga sebelumnya. Haha, kamu tidak membohonginya. Ming Cheng tertawa. Apa maksudmu?
Tanti, aku akan memberitahumu yang sebenarnya sekarang setelah semuanya berakhir, tapi sebenarnya aku diam-diam mendaftar untukmu hari itu. Apa? Jangan salahkan aku, ketika aku mendaftar untukmu, aku tidak tahu kamu meniduri adikmu, atau aku pasti tidak akan mendaftar untukmu. Aku akan pergi. Karena kakakku tidak bisa menikah denganmu sekarang, aku lebih suka kamu pergi ke kontes pemilihan menantu Raja Naga. Jika kamu benar-benar bisa menjadi cucu menantu Raja Naga, maka Leng Tianling pasti akan tidak berani memaksamu, dia harus menderita kerugian yang bodoh. Mengapa? Apakah Raja Klan Naga lebih kuat? Itu pasti, manusia setidaknya adalah spesies yang ada sejak awal dunia. Keluarga Leng tidak berani menjadi kekuatan yang muncul dalam miliaran tahun terakhir. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kekuatan lama, seperti klan naga? Begitu, kalau begitu aku akan pergi ke kontes pemilihan menantu klan naga, sedangkan untuk pihak kakakmu, bantu aku membujuknya. Aku tidak tahu bagaimana membujukmu lagi, apakah aku membujukmu untuk melanjutkan sebagai pasangan bawah tanah, atau apakah kita berpisah? Sekarang kakekku telah belajar, tidak mungkin bagimu untuk berurusan lagi. Singkatnya, beritahu Ming Yue bahwa tidak peduli berapa banyak kakekmu mencoba untuk menghentikannya, tolong minta dia untuk percaya bahwa suatu hari nanti aku akan menikahinya secara terbuka. Kecuali kamu lebih kuat dari Leng Tianling atau bahkan Raja Klan Naga, itu tidak mungkin. Haha, aku pasti akan melampaui mereka, kata Tang Zichen dengan penuh percaya diri. Bagus, kami akan menunggumu. Tang Zichen memiliki cermin pembalikan, melampaui Leng Tianling dan Raja Naga di masa depan mungkin tidak diragukan lagi, atau setidaknya, melampaui Leng Tianling sudah pasti. Tang Zichen meninggalkan keluarga Ming dan segera kembali ke dunia Serigala Langit. Kembali ke dunia Serigala Langit, ada juga banyak keseruan di sana. Tang Zichen, selamat. Tang Zichen, selamat. Semua orang datang untuk memberi selamat kepada Tang Zichen karena memenangkan tempat pertama di tahap perasuansian dari Dewa Pertempuran Serigala Langit. Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Tang Zichen telah menjadi Tai Immortal tahap akhir. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Selama 100 tahun terakhir ini, Tang Zichen tidak meninggalkan dunia Serigala Langit sekalipun dan tinggal di dunia Serigala Langit setiap hari untuk berkultivasi. Yang pertama adalah dia telah menarik diri dari keluarga Ding dan Tang Zichen tidak lagi memiliki rumah di dunia abadi. Dunia yang kedua adalah Tang Zichen takut Leng Tianling memaksanya menikah. Suatu hari, lebih dari 100 tahun kemudian, Cheng Yu tiba-tiba berkata kepada Tang Zichen, "Tang Zichen, misi bulan ini selesai, dalam beberapa bulan, kompetisi memilih menantu Raja Naga Laut Timur akan dimulai. Saya mendengar, banyak orang akan menonton, saya juga ingin pergi menonton." Tang Zichen terkejut. Cheng Yu tersenyum, "Kalau begitu aku pergi dulu, ingatlah untuk meminta izin kapten sebelum kamu pergi." Oh. Cheng Yu terutama memberitahu Tang Zichen, sehingga dia tidak akan melewatkannya. Setelah itu, Cheng Yu bergegas pulang untuk mempersiapkan kontes pemilihan menantu yang akan datang. Setelah berpikir lama, Tang Zichen akhirnya memutuskan untuk pergi ke klan Naga Laut Timur untuk bersenang-senang, bahkan jika itu untuk pertunjukan, dia harus menunjukkan Leng Tianling untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong padanya. Setelah Tang Zichen meninggalkan dunia serigala, dia mengambil cuti dari kapten, dan kemudian setelah waktu yang hampir bersamaan, dia pergi ke Laut Timur bersama Ming Cheng. Sepanjang jalan, Ming Cheng sangat bersemangat. "Haha, bersemangat, aku ingin tahu apakah surga dapat menutupiku dan membiarkanku menikahi Putri Naga, haha," kata Ming Cheng bersemangat. Tang Zichen, bagaimanapun, memiliki wajah datar. "Jangan terlalu berharap, kita hanya akan bersenang-senang," kata Tang Zichen. "Itu belum tentu benar, meski kemungkinannya tipis, siapa yang berani? Tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya, hehehe."
Sehari kemudian, Tang Zichen tiba di Laut Timur. Di gerbang Laut Timur, 2 tentara kepiting bertugas melakukan registrasi. Siapa namanya? Apakah Anda mendaftar? Salah satu prajurit kepiting bertanya. Tentu saja, namaku Ming Cheng dan namanya Tang Zichen. Kami berdua sudah mendaftar, lihat saja. Prajurit kepiting mencarinya dan memang menemukan nama Tang Zichen dan Ming Cheng. Ayo masuk. Memasuki aula utama klan naga, banyak orang telah datang, semuanya talenta muda. Namun, semua talenta muda duduk diam di aula utama, memejamkan mata. Situasi apa ini? Tang Zichen dan Ming Cheng bingung. Seorang prajurit udang berkata, "Halo, apakah kalian di sini untuk kontes pemilihan menantu?" Tentu. Oke, ini instruksi untuk kontes pemilihan menantu, lihatlah. Prajurit udang itu memberi Tang Zichen dan Ming Cheng selembar kertas. Tang Zichen melihatnya, dan terbaca, deskripsi kompetisi memilih menantu Raja Auskuleri dari klan naga. Bagian pertama dari kontes setiap orang, memilih topik pilihannya sendiri dan dalam 1 tahun, berikan rahasia kepada klan naga untuk peningkatan yang dibuat olehnya. Jika Anda melewati level ini, barulah Anda akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke level kompetisi berikutnya. Apakah itu semuanya? Ya, mereka semua yang datang lebih awal sudah berebut untuk mulai berkreasi di pintu yang tertutup. Ming Cheng bertanya, apa yang diperlukan untuk lulus? Itu tergantung pada levelmu. Klan naga akan memiliki orang kuat khusus untuk menilai dan menilai rahasia peningkatan yang dibuat sendiri. Ada 2 jenis untuk dipilih. Yang pertama adalah mantra klan naga kita, teknik Dao Surgawi. Orang kedua, juga merupakan metode klan naga kami untuk mengendalikan kematian, yang disebut 5 pedang utama. Kalian pilih satu sesuai dengan kemampuan kalian dan tingkatkan, dan setelah 1 tahun, semakin kuat mantra atau pedang yang kalian tingkatkan, semakin tinggi skor akan. Tang Zichen berkata, saya akan memilih 5 pisau utama, di mana rahasia 5 pisau utama Anda yang asli. Ini tolong lihat. Prajurit udang itu mengirimi Tang Zichen salinan rahasia 5 pedang utama. Rahasia 5 pedang utama itu sederhana, itu adalah rahasia paling dasar dari klan naga. Semua orang ditingkatkan berdasarkan itu. Waktu untuk menguji kemampuan Anda telah tiba. Setelah 1 pandangan, Tang Zichen menghafal 5 pisau utama dan segera duduk di tempat untuk memulai peningkatan. Meningkatkan rahasia seni bela diri adalah keahlian Tang Zichen, tetapi dia tidak menyangka bahwa putaran pertama kompetisi memilih menantu klan naga akan menjadi yang terbaik baginya. Saya tidak tahu siapa yang memiliki proposisi, sepertinya itu dibuat khusus untuk Tang Zichen. Ming Cheng berkata, aku akan memilih mantranya. Oke, ini adalah rahasia teknik Dao Surgawi. Kamu harus berlatih dengan cepat sebelum kamu dapat melakukan peningkatan. Aku tahu. Ming Cheng juga berhenti berbicara omong kosong. Ketika dia duduk di samping Tang Zichen, dia mulai meningkatkan mantra itu. Saat ini, di taman belakang klan naga, seorang pelayan berkata, Nona, semua orang yang datang untuk berpartisipasi, mereka semua mulai meningkatkan ruang rahasia di aula utama. Yah, benar, aku memintamu untuk mencari tahu tentang seorang pria bernama Tang Zichen, apakah dia sudah datang? Kembali ke Nyonya, baru saja tiba, dan aku juga terkunci sekarang. Hehe, Cheng Yu tersenyum. Nona, kontes pemilihan menantu ini, bagaimana Anda mendapatkan ide seperti itu untuk membiarkan mereka menggunakan 1 tahun untuk meningkatkan rahasia mereka? Pangeran Naga mengatakan bahwa ide ini bagus, dia sangat menyukainya. Itu. Cheng Yu tersenyum heheli, inilah yang telah dia persiapkan dengan hati-hati untuk Tang Zichen, dan kompetisi lain yang mengikutinya dibuat khusus untuk mengatasi kekuatan Tang Zichen. Cheng Yu tidak percaya bahwa semua kompetisi dibuat berdasarkan Tang Zichen. Tang Zichen belum bisa menjadi yang pertama.
Tang Zichen merasa sangat halus. Dia mengambil esensi dari pedang kesedihan Agung Yuan Surgawi dan mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam 5 pedang utama. Awalnya, Five Ultimate Daggers hanyalah duel biasa yang tidak biasa, tetapi setelah Tang Zichen memutakhirkannya, itu hampir bukan lagi Five Ultimate Daggers yang asli. Itu adalah perubahan total, lebih dari 1000 kali lebih kuat dari aslinya. Tang Zichen menyesal menawarkan duel yang begitu bagus untuk klan naga, tetapi jika dia tidak memilihnya pada akhirnya, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. 5 pedang utama yang telah ditingkatkan oleh Tang Zichen benar-benar sekuat pedang sebelumnya. Pedang belas kasih Agung Yuan Surgawi, yang merupakan seni bela diri kelas 1. Pada akhirnya, Tang Zichen telah mengetahui bahwa dia sudah memiliki pedang ilahi tanpa bayangan. Itu tidak masalah, dan bahwa dia masih bisa berlatih pedang tertinggi yang sebenarnya setelah cermin penjungkir balik sepenuhnya dipulihkan di masa depan. Sudah hampir waktunya. Tang Zichen membuka matanya. Ketika Tang Zichen melihat jumlah orang yang duduk di aula utama lebih dari 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Semua orang memejamkan mata, dan seluruh istana sangat sunyi. Tang Zichen seharusnya menjadi orang pertama yang membuka matanya. Tang Zichen tidak tahu sampai dia bertanya bahwa baru setengah tahun sejak waktu berlalu. Masih ada setengah tahun tersisa sampai akhir level ini, dan semua orang berebut waktu, tetapi Tang Zichen seperti seorang siswa yang menyerahkan makalahnya lebih awal, menunggu akhir waktu. Tidak, menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Aku hanya akan menggunakan waktu yang tersisa untuk melihat apakah aku bisa mengupgrade sedikit lebih kuat, jadi aku akan lebih percaya diri. Jadi, Tang Zichen meningkatkan untuk kedua kalinya. Kali ini, Tang Zichen muncul dengan ide yang berani. Mengapa saya tidak bisa memasukkan sedikit esensi dari pedang ilahi tanpa bayangan ke dalamnya? Jika saya memasukkan esensi dari pedang ilahi tanpa bayangan, maka kekuatan dari 5 pedang tertinggi yang telah saya tingkatkan setidaknya dapat meningkat lagi, dan mungkin mereka ratusan ribu kali lebih kuat dari Five Ultimate Blades yang asli. Namun, itu terlalu murah untuk klan naga bagi saya untuk membuat duel yang begitu kuat, dan 5 pedang tertinggi yang terintegrasi ke dalam pedang ilahi tanpa bayangan. Saya berani mengatakan bahwa meskipun itu tidak sekuat pedang ilahi tanpa bayangan yang asli, terserah 1/10 dari pedang ilahi tanpa bayangan yang asli. Apakah aku perlu berjuang begitu keras? Untuk beberapa alasan, kepribadian Tang Zichen yang tidak pernah gagal mengatakan kepadanya bahwa itu diperlukan. Dengan demikian, Tang Zichen dengan tegas meningkatkan lagi. Tang Zichen mengambil beberapa esensi pedang ilahi tanpa bayangan dan memasukkannya ke dalam 5 pedang tertinggi. Akhirnya, Tang Zichen membuka matanya tepat ketika sebuah suara terdengar di telinganya. Periode 1 tahun telah berakhir, tolong semuanya, hentikan dan selesaikan dharma kalian. Ujian yang paling adil akan diadakan nanti. Tang Zichen mengeluarkan sebuah batu memori dan menghafalkan Five Ultimate Blades miliknya yang telah ditingkatkan ke dalam batu tersebut. Ming Cheng datang dan bertanya, "Kakak Tang, bagaimana kabarmu?" Itu bagus. Aku mungkin sengsara, seni surgawiku yang ditingkatkan sepertinya tidak begitu bagus." "Mengapa kamu begitu tidak percaya diri? Kamu tahu, aku bahkan belum pernah membuat atau meningkatkan teknikku sendiri sebelumnya." "Tidak apa-apa, ini partisipasi yang berat. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa jenius yang benar-benar luar biasa di antara para peserta dalam kontes pemilihan menantu kali ini, dan 2 dari mereka apalagi dinilai oleh pengadilan abadi sebagai salah satu dari 20 jenius teratas. Diadili oleh pengadilan abadi." Untuk diadili oleh pengadilan abadi itu sama sekali tidak biasa. Konten moneter itu ratusan atau ribuan kali lebih banyak daripada gelar Dewa Perang Serigala Surgawi. Sangat menakutkan.
Tang Zichen juga menantikannya, dia juga ingin melihat siapa yang lebih kuat dan lebih lemah antara 5 pedang utama yang telah ditingkatkan oleh orang lain dan 5 pedang utama yang telah dia tingkatkan. Pada saat ini, seekor naga yang kuat berteriak, "Semuanya, di depan kalian ada 2 pintu, salah satunya disebut pintu Dao Surgawi, dan yang lainnya disebut pintu 5 pedang utama. Sekarang, masing-masing dari Anda, gunakan teknik Dao Surgawi yang ditingkatkan atau 5 pedang utama untuk menyerang pintu yang sesuai. Jika Anda dapat membukanya, itu berarti Dharma Anda yang ditingkatkan memenuhi syarat untuk dinilai. Jika Anda tidak dapat membukanya, itu berarti bahwa Dharma Anda yang ditingkatkan sangat buruk sehingga bahkan tidak memenuhi syarat untuk dinilai, dan Anda tidak harus memasuki aula berikutnya untuk dinilai. Jadi cepatlah dan pergi." Satu persatu, mulai. Semua orang di aula utama berjalan ke 2 pintu di depan mereka dan menggunakan teknik Dao Surgawi mereka yang ditingkatkan atau 5 pedang utama untuk menyerang perlindungan yang dibawa ke pintu itu. Perlindungan ini tidak kuat, tapi tidak semua orang bisa merusaknya juga. Dari 10 orang, hampir hanya 1, atau bahkan 0, yang dapat merusak perlindungan di pintu itu. Mereka yang tidak dapat merusak perlindungan tiba-tiba merasa sangat malu, menunjukkan bahwa duel sihir mereka yang ditingkatkan terlalu buruk dan pergi dengan cepat, tidak berani tinggal lebih lama untuk menghindari perhatian. Segera giliran Ming Cheng. "Berkat surga, aku harus diizinkan melewati gerbang ini, jika tidak sangat memalukan." Ming Cheng datang dan menggunakan teknik Heavenly Dao yang ditingkatkan untuk menyerang. Ledakan. Pukulan pertama tidak pecah. Brengsek. Ming Cheng segera melakukan serangan kedua. Setiap orang hanya memiliki 3 serangan untuk dilakukan. Ledakan. Kedua kalinya, masih tidak pecah. Ming Cheng merasa agak terhina, masih banyak orang yang mengawasinya dari belakang. Pada saat ini, Tang Zichen mentransmisikan berkonsentrasilah untuk menyerang pusat perlindungan, jangan memikirkannya agar tidak menimbulkan gangguan dan memengaruhi kekuatan. Ming Cheng sepertinya mengerti. Ming Cheng menutup matanya dan tidak memikirkan apapun, memusatkan serangannya pada titik paling sentral. Ledakan. Pop, perlindungan gerbang jalan surga pecah. Yai. Ming Cheng sangat senang sehingga dia dengan senang hati masuk melalui pintu itu. Setelah melewati pintu itu, dia memasuki istana megah lainnya. Segera itu juga mencapai Tang Zichen. Tang Zichen tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Tang Zichen tentu saja memilih 5 gerbang tertinggi. Perlindungan 5 gerbang utama semacam ini, diperkirakan selama itu ditingkatkan menjadi lebih dari 10 kali lebih banyak kuat dari aslinya, akan mungkin untuk melewatinya, dan Tang Zichen, 5 Ultimate Blades yang ditingkatkan setidaknya ratusan ribu kali lebih kuat dari aslinya. Tang Zichen dengan santai menggunakan sedikit dari 5 pedang utama, bahkan tanpa menggunakan kekuatannya. Pah! Perlindungan pecah. Wow! Beberapa ahli perlombaan naga yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat kejadian terkejut. Tang Zichen bahkan tidak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan perlindungan 5 pedang utama. Bahkan mereka tidak tahu kapan 5 pedang utama telah sangat kuat. Tentu saja, apa yang digunakan Tang Zichen memang merupakan peningkatan dari 5 pedang utama. Mereka dapat bersaksi tentang itu, jika tidak maka akan dianggap curang. Tang Zichen melewati pintu itu dan memasuki aula besar berikutnya. Begitu memasuki istana berikutnya, Tang Zichen langsung merasakan ada banyak pemaksaan kuat yang datang dari depan istana. Mata Tang Zichen terangkat dan dia benar-benar melihat Dewa Perang 3 Mata, Dewa Perang Angin dan Api, Dewa Perang Tulang Naga, dan bahkan Dewa Perang Ling Surgawi duduk di tempat yang sama di depannya di meja hakim. Dewa Perang yang kuat ini semua diundang oleh Raja Klan Naga untuk menjadi hakim. Mereka pasti dengan senang hati menjual wajah Raja Klan Naga ini, jadi mereka semua datang.
Tang Zichen sedikit malu saat melihat Dewa Perang Tianling, tapi tentu saja, saat ini, Dewa Perang Tianling sedang tersenyum dan menatap Tang Zichen dengan penuh arti. Bersambung.